Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du. Jamaah TV yang saya banggakan. Alhamdulillah kemarin video kita banyak yang mendengarkan, banyak yang menyimak. Ya, bahkan sebagian ada yang ikut berkomentar. Ini bagus untuk alam demokrasi dan meningkatkan kritisi kita terhadap orang-orang yang mendaku sebagai nabi, yang mendaku sebagai Tuhan, atau yang mendaku sebagai keturunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kemarin kasus yang menyerang MUI Pusat mengaku sebagai Rasul lewat mimpi dapat wahyu. Orang Kedong Tataan Pesawaran Lampung. Teman-teman semuanya, jamaah, saya ingin katakan pembahasan kita ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan politik praktis. Kalau secara tidak langsung pasti, karena dalam kandidasi Pilpres 2024 ada melibatkan itu Anies Rashid Baswedan. Justru kita itu harus jernih bahwasanya orang Arab itu adalah ras yang mulia. Karena Rasul kita adalah ras Arab. Dan orang Arab itu secara dzatiyah ada Arab Ba'idah, ada Arab Muta'ariba, yang satu lagi saya lupa. Yang jelas Arab Yaman itu adalah Arab tertua yang sudah musnah, yaitu kaum Ad. Sedangkan Arab yang di Saudi itu Arab muda. Yang jelas bukan Arab-Arab cemas ya. Ya, kita lanjutkan. Benarkah Sayyid Alawi dan Sayyid Ubaidillah merupakan anak cucu baginda Nabi SAW? Kemarin sudah dibahas. Dari aspek literatur, referensi, akan sulit membuktikan. Apalagi komparasi data atau adu data secara ilmiah. Toh ini hanya media sosial. Saya akan menjelaskannya ya ala media sosial. Kecuali kalau misalkan ada rekan-rekan tertentu, kelompok-kelompok tertentu ingin membuat sebuah bahsul masail. Boleh, kita siap. Itu ya, jadi sisi referensi cukup lemah kalau kita gunakan untuk membenarkan bahwasanya Sayyid Alawi dan Sayyid Ubaidillah adalah anak cucu Rasulullah Muhammad SAW. Baik referensi dari ahli sejarah, atau ahli nasab abad 4, abad 5, abad 6, abad 9, baru tiba-tiba muncul abad 10. Jadi harusnya kan ada akarnya, namanya syajarah. Sejarah ini kan bahasa Arab, artinya syajarah, pohon, harus ada akarnya, ada batang, ada tunasnya, dan seterusnya. Yang kedua, kalau masalah tes DNA kan sudah dilakukan oleh Najwa Shihab, ya kan? Sudah itu bukan disuruh lagi, sudah ada hasilnya. Najwa Shihab pun heran, kok cuma 3,4% gitu loh, keturunan dari Arabnya, kecil sekali ya kan. Nah, kebanyakan dari India dan Afrika. Jadi Najwa Shihab berarti kan marganya Shihab, bener nggak? Nah, sudah terkonfirmasi. Lalu yang ketiga, dari sisi hitung-hitungan matematika. Umumnya manusia di muka bumi ini, kalau 1500 tahun, kan dari Nabi ke kita kan jaraknya sekitar 15 abad. Harusnya itu, kalau dihitung, sekarang ini generasi ke 50 minimal sampai ke 75. Tapi faktanya kan baru ke 37 atau 38. Lalu kalau kita lihat hitung-hitungan tahun lahirnya, dari mulai Sayyid Ubaidillah, Sayyid Alawi ke bawah itu hurufnya genap semua. Beda dengan di atasnya Ubaidillah, itu ada yang ganjilnya banyak. Gitu loh, ganjil tuh maksudnya 1, 3, 5, 7 kan ganjil, sama genap kan ya genap, pepek gitu loh. Nah, ini sesuatu keanehan lainnya. Lalu yang keempat, harus diingat bahwasanya ya di Yaman itu
Orang-orang yang mendaku sebagai habaib itu tidak berpengaruh sebagaimana di Indonesia. Hal ini karena orang Indonesia itu sejak zaman ribuan tahun memang mengenal kastanisasi. Menganggap para susuhunan, para resi, para pandito, para habaib itu adalah bangsa Brahmana yang sangat dihormati sebagaimana para gus, para kiai yang ada di lingkungannya. Apalagi ini mengaku sebagai anak cucu Rasulullah Muhammad SAW. Nah, yang selanjutnya, ingat di Yaman itu ada juga paham marxisme, leninisme atau komunisme. Sekarang coba Anda pikir, ya, kenapa terkait masalah narasi Habib Utsman bin Yahya, ya, pembahasan tentang Habib Utsman bin Yahya yang dibantah sebagai agennya Belanda. Sekarang begini, pertanyaannya yang pertama khusus untuk Habib Utsman bin Yahya tadi, ya, pembahasannya, kenapa beliau digaji 1/7 dari gajinya pejabat Belanda yang Van der Berg tadi loh? Kenapa? Luar biasa. Yang kedua, ya kan, kenapa diberi bintang penghargaan oleh pemerintah Belanda? Gitu loh. Sekarang begini, antum-antum yang membela kebenaran kan sering berkata, semakin dibenci penguasa maka itu ulama lurus, kan begitu. Sekarang kenapa pemerintah Hindia Belanda atau kolonial penjajah Belanda menyematkan bintang penghargaan sebagai tanda jasa, ya, Habib Utsman bin Yahya kepada pemerintah Belanda? Jasa apa? Ya jasa menggembosi perjuangan kemerdekaan. Gitu loh. Para kiai, para ulama, para santri di Republik ini, bangsa pribumi, dikatai sebagai perusuh, pemberontak, teroris. Karena 1 tahun bisa melawan Belanda 70 kali loh. Itulah penyebab tahun 1901 Ratu Wilhelmina mengizinkan berdirinya sekolah pertama formal yang sampai sekarang ini masih dipakai. Itu adalah cara bagaimana menyamakan frekuensi generasi penerusnya yang dianggap teroris tadi. Itu loh. Lalu selanjutnya pertanyaan berikutnya, kenapa Van der Berg sebelum datang ke Indonesia, ke Hindia Belanda, itu sering berkirim surat? Ini diakui oleh Habib Rizik Syihab. Kenapa sering berkirim surat? TikTokan lah istilahnya dengan Habib Utsman bin Yahya. Katanya alasannya karena menerima jabatan sebagai mufti Batavia itu karena lihifdzil ummah katanya. Bagaimana lihifdzil ummah? Apa kira-kira sebelum ada Habib Utsman bin Yahya itu nggak ada ulama? Kan banyak. Kenapa ketika para ulama, para kiai memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, justru dia menjadi agennya Belanda, memberikan informasi, menggembosi perjuangan dan seterusnya, menerima gaji. Saya sendiri kalau nggak cocok dengan sesuatu narasi, daripada seperti misalkan saya berniat ingin maju sebagai anggota DPRD nih, saya lihat kok kalau sudah ketua fraksinya bicara semua samina wa ta'na, contoh di Lampung jalan rusak dan segala macam, kok diam saja? Buat apa? Wakil rakyatnya apa fungsinya? Kan begitu kira-kira. Buat apa saya menerima uang gaji kalau idealisme perjuangan saya tidak bisa kita sampaikan amanah dari masyarakat atau dari rakyat? Misalkan tentang masalah radikalisme, terorisme, ya, saudara bisa lihat dimanapun, baik di televisi maupun di media cetak online. Saya sering membantu, ya, negara atau pemerintah dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme, terorisme atau paham tasyaddud lah kalau dalam istilah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah Al-Bukhari Fathul Bari. Paham tasyaddud, paham kaku. Tetapi walaupun saya mungkin beberapa kali menerima bantuan, tetapi kalau tidak sesuai dengan hati nurani dan ilmu pengetahuan tentang keumatan, tentang kebangsaan yang saya pahami dan saya amalkan sebagai prinsip, saya nggak mau menerima uang itu. Nggak usah lah dipuji, nggak usah lah diberi uang. Kalau nggak sesuai dengan prinsip berjuang. Begitu kira-kira. Baik, Jamaah TV
yang saya banggakan, ya. Sekali lagi, apa yang saya tuturkan tadi bukan karena rasa kebencian. Ya, toh kami pun, eyang kami itu adalah orang Arab Cirebon dari Yaman. Begitu. Ya. Ibu saya itu punya ibu namanya Ibu Maskuna. Ibu Maskuna punya ibu namanya Ibu Sania. Ibu Sania ini punya suami. Artinya kan eyang saya nih, yang kandung saya ini. Itu punya suami namanya Tuan Masdani. Ini jelas bahwasannya saya tidak melakukan ujaran kebencian atau benci Arab. Itu salah. Apalagi dibawa-bawa ke dalam konteksnya Imam Al-Mahdi. Itu sesuatu yang sudah nas, diterima oleh seluruh umat Islam, baik yang Sunni maupun yang Syi'i. Jangan tarik-tarik Imam Al-Mahdi dalam konteks pembahasan benar atau tidaknya Ba'alawi atau Bani Alawi adalah anak cucu Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi dalam referensi, ya banyak ditemukan bahwasanya tidak ada keturunan Nabi itu di Yaman, itu tidak ada. Yang melarikan diri di benua India banyak. Benua India itu Afghanistan, Pakistan, India, Sri Lanka, Nepal itu banyak. Termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu ya keturunan Rasulullah. Termasuk Syekh Qutub Shah, yaitu bapak moyangnya pendiri Jamaah Tabligh. Itu ada catatan sejarahnya karena mereka ahli hadis. Mereka ahli merawikan gitu lah. Nah, jadi saya mohon jangan sampai kita ini karena kecintaan tapi buta. Ya. Nah, nanti insya Allah kalau ada kesempatan bagi teman-teman Jamaah On TV yang ingin berkunjung, berjumpa, silahkan datang dalam sesi podcast kami. Ya insya Allah minggu ini ya, insya Allah di Mogolaing, kota-kota Mobagu, kota-kota Mobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Insya Allah kita akan bahas secara on video lah kira-kira kita. Ya, tapi jangan lupa dukung channel kami untuk lebih mengembangkan ke depan itu adalah wawasan tentang fikih dan sejarah peradaban lokal dan global. Terima kasih. Jangan lupa share, subscribe, dan like komentarnya yang baik supaya berkah. Insya Allah kita bersabar ya. Kita teliti nanti. Kita akan buka referensi satu persatu secara perlahan on video. Wassalamualaikum warahmatullahi